dengan saya Vera Yuniarti Manurung. Saya akan menyampaikan sebuah informasi mengenai dampak yang ditimbulkan pada sektor pertanian khususnya perbenihan akibat adanya pandemi COVID-19. Seperti yang kita ketahui, Indonesia adalah salah satu negara agraris yang dimana sebagian besar penduduknya bekerja di sektor pertanian. Maka dari itu, Indonesia perlu membenahi pola pemberdayaan pertanian guna meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil pertanian Indonesia untuk memenuhi kebutuhan makanan pokok di negara kita. Langkah awal yang perlu dilakukan adalah penyediaan benih, bibit, dan teknologi budidaya hingga panen dan pasca panen. Namun karena kondisi pandemi yang saat ini sedang melanda dunia, sehingga memiliki dampak yang sangat besar dalam kehidupan manusia. Pandemi COVID-19 tidak semata-mata berdampak pada sektor kesehatan, tetapi juga sosial ekonomi masyarakat. Di sektor pertanian, khususnya subsektor perkebunan, pandemi ini memiliki potensi yang besar terhadap pelaku usaha, termasuk usaha perbenihan. Benih perkebunan sebelum diedarkan atau diperjualbelikan harus melewati sertifikasi benih. Proses ini merupakan serangkaian kegiatan penerbitan sertifikat terhadap benih yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi. Apabila tidak melewati pengujian ini, maka benih tidak bisa diedarkan. Dan apabila sudah melakukan pengujian namun tidak sesuai dengan ketentuan yang ada pada saat dilakukan pengujian, maka benih tersebut tidak akan bisa dipastikan untuk diperjualbelikan. Karena pemerintah sudah menetapkan bahwa benih harus melewati serangkaian ketentuan sertifikasi, karena untuk memastikan mutu benih tanaman pangan yang tersalur di konsumen terjaga dengan baik. Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Tanaman Pangan melakukan pengawasan terhadap peredaran benih secara intens. Direktur Jenderal Tanaman Pangan, Suwandi, menyebutkan bahwa pada saat ini pemasaran peredaran benih tidak hanya pemasaran secara fisik, tapi juga secara online, menggunakan pasar-pasar yang canggih berbasis IT, sehingga bisa lintas batas daerah, efisien waktu, dan menjangkau secara lebih luas. Namun, kita ikuti juga proses pemasaran itu sesuai peraturan yang berlaku, kata Suwandi. Mengenai pengawasan peredaran benih berbasis penggunaan barcode, hal ini merupakan suatu terobosan yang sudah diuji coba pada tahun 2020 dan diterapkan di tahun 2021. Benih tanaman pangan yang diedarkan secara online wajib mengikuti prosedur, persyaratan, dan standar mutu yang sesuai dengan peraturan perbenihan yang berlaku. PBT harus mampu melakukan pengawasan peredaran benih yang diedarkan secara online, sama halnya seperti peredaran benih konvensional, pungkas Catur. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Selamat pagi.